Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Triana Nuraini dengan NIM 2006774 dari Prodi PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Di sini kita akan membahas mengenai pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Kemudian, apa saja pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum tersebut? Pendekatan yang pertama ada pendekatan subjek akademis. Pendekatan ini merupakan penyusunan kurikulum dalam pendekatan subjek akademis didasari oleh sistematisasi ilmu tertentu yang memiliki perbedaan dengan sistematisasi ilmu lainnya. Kemudian yang kedua ada pendekatan humanistik. Pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik adalah bertolak dari ide kemanusiaan manusia. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan rekonstruksi sosial, merupakan sumber pada aliran interaksional. Pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Kemudian yang terakhir ada pendekatan teknologis. Pendekatan ini menetapkan kurikulum terdapat dua cara, yaitu yang pertama penggunaan perangkat dan media dan pengembangan konstruksi dan evaluasi. Terwujud dalam dua bentuk, yang pertama yaitu perangkat lunak software, yaitu teknologi sistem, dan perangkat keras hardware, yaitu teknologi alat. Selanjutnya, apa itu model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum juga merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengembangan kurikulum dengan pilihan alternatif. Selanjutnya, apa saja sih model-model pengembangan kurikulum? Model yang pertama yaitu model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Taylor ini menyarankan perencanaan kurikulum, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari tiga sumber, yaitu yang pertama pelajar, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran. Yang kedua, memperbaiki tujuan dengan menyaring melalui dua saringan, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat sosial di sekolah, dan pelajaran psikologis. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan umum yang lolos saringan menjadi tujuan-tujuan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum dari model Hilda Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Bagi perkembangan kurikulum, Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Taba juga mencantumkan 5 langkah untuk mencapai perubahan kurikulum, yaitu yang pertama ada membuat unit percontohan yang mewakili peringkat kelas atau mata pelajaran. Yang kedua yaitu menguji unit percobaan. Yang ketiga yaitu revisi dan konsolidasi unit. Yang keempat yaitu pengembangan kerangka kerja. Yang kelima yaitu pemasang dan menyebarkan unit-unit baru. Kemudian yang ketiga yaitu model Dekal-Wheeler. Pendekatan ini yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk yang rasional. Terdapat 5 langkah untuk menghasilkan kurikulum yang efektif menurut Wheeler. Yang pertama yaitu seleksi, maksud, tujuan, dan sasaran. Kemudian yang kedua yaitu seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan sasaran. Yang ketiga yaitu seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Kemudian yang keempat yaitu organisasi dan integrasi dari pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi dari setiap fase atau masalah tujuan-tujuan.
Berikutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model Nichols. Model Nichols yaitu menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Adapun langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum menurut Nichols yaitu yang pertama ada analisis situasi, yang kedua ada seleksi tujuan, yang ketiga ada seleksi dan organisasi isi, yang keempat ada seleksi dan organisasi metode, dan kemudian yang kelima ada evaluasi. Kemudian yang terakhir ada model Skillback. Model ini menganjurkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Skillback juga memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistis. Cukup sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.